Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat. Di antaranya nikmat nikmat dilahirkan sebagai orang Islam atau dilahirkan sebagai dalam keadaan Islam, dan semoga Allah kita dalam keadaan baik kita. Lawat dan salam tak lupa sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dan guru besar kita. Semoga salawat kepada sahabat, tabiin, dan kepada semua. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam asensor kajian Selasa sore. Iman kepada Allah dan sebelum kita mulai acaranya, agar acara ini lebih berkah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran akan dibacakan dilantunkan oleh Akhina Anggi. Pada Akhina Anggi, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن في جنات عدن ذلك خير عظيم صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pendengar dan Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ada ini. Itulah kemenangan yang sangat agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, sadaqallahul Azim, sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Makasih kepada Akhina Anggi sudah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV pemateri. Beliau adalah Ustadz Ali Wafa LC, tempat tanggal lahir Pamekasan 18 April 1983, lulusan S1 Fakultas Syariah Lipia Jakarta, terus pada tahun 2008. Sekarang beliau mengajar di Ma'had Abdurrahman bin Auf sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan sebagai Dewan Syar'i Kutab Al-Fatih. Malang. Al-Fatih ya, di Malang ya tahun 2018 sampai sekarang. Terus selanjutnya ada Ustadz Ali Wafa untuk menyampaikan materinya. Semoga untuk pada teman-teman silakan diperhatikan. Semoga bisa menambah wawasan kepada kita semua. Menambah waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman katsiratan tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril 'ilmi wal fahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian sore hari ini, Sensor, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita melalui salah satu makhluk Allah yang bernama Google Meet ini. Jadi Maha Suci Allah yang telah menciptakan Google Meet, Zoom dan yang lainnya hadir di muka bumi ini, yang kemudian menjadi wasilah bertemunya saudara dengan saudaranya, saudara sesama agama dengan saudaranya yang lain, yang tidak bisa bertemu secara fisik tapi bisa bertemu melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, berikan kita iman dan Islam, yang Masya Allah tema kita sore hari ini luar biasa teman-teman sekalian, tentang kopi ya. Apakah antum punya kopi? Ini temanya ngopi ya, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah saya di rumah ini disediakan kopi. Ini beneran ngopi insya Allah. Baik. Tema luar biasa, tema yang diberikan kepada saya sore hari ini tentang Arkanul Iman. Ada 3 yang diajukan oleh panitia kemarin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Jadi biasanya satu materi iman itu, iman kepada Allah itu butuh beberapa SKS teman-teman sekalian. Jadi kalau langsung 3 itu, kalau satu saja itu butuh minimal 3 SKS untuk paham dan
mengerti secara mendalam, per SKS-nya 1-2 jam, maka sore hari ini kita akan belajar tiga macam iman, 3 bagian rukun iman dalam waktu berapa, akhi? 1 jam ya maksimal ya. Tapi kita coba nanti membicarakan ngobrolin tentang iman ini. Alhamdulillah saya bersyukur lama tidak berjumpa dengan kawan-kawan di JF. Hari ini Allah pertemukan kembali melalui media online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin membahas pertama tentang iman dulu secara umum. Maknanya, definisinya, lalu konsekuensi iman itu sendiri, dan nanti masuk kepada arkanul imannya. Jadi temanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau antum perhatikan, kata iman itu berasal dari 3 huruf ya. Ada alif, ada mim, ada nun. Dari amanah. Hamzah atau alif, amanah. Seakar dengan kata iman itu seakar dengan kata aman, seakar dengan kata aman. Jadi iman itu artinya percaya, kepercayaan. Aman itu artinya keamanan. Itu maknanya apa? Maknanya teman-teman sekalian bahwa orang-orang yang beriman itu dimanapun dia berada akan selalu menghadirkan rasa aman bagi sekitarnya. Itu satu akar itu. Aman, amana yu'minu, amina ya'manu, itu satu akar yang maknanya berbeda. Satu bermakna iman itu bermakna percaya, kepercayaan, keyakinan. Yang satu al-aman itu bermakna keamanan. Nah, itu akar asal kata yang sama. Maka bisa kita pahami orang yang beriman itu maka akan melahirkan rasa aman. Sama dengan kata Islam ya. Kata Islam seakar dengan kata assalam. Islam itu adalah panduan yang Allah turunkan, ajaran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan assalam itu artinya adalah kedamaian. Mananya orang-orang Islam yang hakiki sesungguhnya selalu menghadirkan kedamaian bagi sekitarnya. Itu poin pertama yang ingin saya menjadikan pengantar bagi tema kita sore hari ini. Mari kita mulai dari membahas tentang pengertian singkat atau definisi singkat daripada iman itu sendiri. Nah, al-iman itu didefinisikan langsung oleh Rasulullah SAW. Al-iman huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah mengucapkan, mengikrarkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan perilaku. Itu namanya iman. Jadi kalau bicara iman, ini menjadi pembicaraan yang paling penting dalam hidup kita. Menjadi paling penting. Jadi kalau teman-teman ada beberapa tema yang diajukan, maka iman itulah menjadi tema yang paling penting. Kenapa? Karena iman itu adalah kuncinya. Iman itu adalah cahaya. Maka kalau ada iman, baru teranglah yang lain. Kalau ada iman, maka terbukalah yang lain. Kalau nggak ada iman, sebagus apapun orang, sedermawan apapun orang, maka itu tidak ada artinya. Mari kita duduk sejenak untuk memahami makna iman. Saya ulangi, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, lalu membuktikan dengan perilaku, dengan anggota tubuh. Apa yang diyakini? Yang pertama adalah meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang pencipta alam semesta, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa
tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya iqrarun bil lisan. Dengan iqrarun bil lisan itu, seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang muslim. Kemudian, apakah cukup dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Ternyata tidak. Harus diyakini, mengakar dalam hati. Kayak ikrar itu, pengucapan itu harus muncul dari hati. Hati yakin lalu ikrarkan. Apakah cukup kemudian dia seseorang itu kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian meyakini hatinya? Tidak cukup. Iman itu butuh bukti nyata yang terlihat dalam perilaku keseharian. Maka harus ada bentuknya. Nah, itu yang bentuk iman inilah yang kemudian mengukur sejauh mana tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentang iman ini memberikan rukun-rukunnya atau pokok-pokok keimanan yang seseorang tidak boleh berbeda di sana. Yang seseorang tidak boleh mengingkari walaupun sedikit. Jadi iman itu gini, ada iman bermakna bahasa, secara bahasa cukup percaya. Kemudian yang kedua ada iman secara istilah, secara syar'i yang saya definisikan tadi, yang itu butuh pembahasan dan ilmu serta pembuktian. Nah, yang akan kita bahas. Teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, iman, kalau kita ngomong iman, selain seakar kata dengan kata aman tadi, keamanan, juga seakar dengan kata aiman, yamin. Yamin itu kata pembentuknya sama. Ada alif, ada ya, ada mim, ada nun. Aiman. Apa arti aiman? Aiman itu artinya sumpah. Janji. Aiman itu artinya sumpah atau janji. Orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, itu artinya dia telah berjanji, dia telah bersumpah bahwa tidak akan percaya kecuali kepada Allah, tidak akan taat kecuali kepada Allah, tidak akan tunduk kecuali kepada Allah. Nah, itu sumpah. Makanya iman itu ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah disebut sebagai mitsaqan walid, adalah ikatan yang sangat kokoh. Nah, itu teman-teman sekalian. Tentang iman itu. Nah, kita selama ini teman-teman sekalian itu mempersempit makna iman. Mayoritas kita selalu menganggapan bahwa iman itu hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Jadi kalau orang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, itu dianggap imannya sangat kokoh. Ya, itu bukti asasi, bukti dasar. Sehingga banyak orang yang memisahkan antara ibadah-ibadah non mahdhah, ghairu mahdhah itu, memisahkan seakan-akan itu bukan bukti dari iman. Nanti kita akan lihat teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an itu memanggil orang-orang yang beriman itu dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu itu sekitar 83 kali kurang lebih. Nah, bisa dihitung sendiri nanti. Dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa isinya ya ayyuhalladzina amanu itu? Ini perhatikan kata Ibnu Mas'ud, silakan bisa dicatat dan bisa dicek nanti. Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian membaca atau mendengar ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa asghilahas sam'a, maka pusatkan perhatianmu, pusatkan pendengaranmu. Kenapa? Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu cuma ada dua.
Satu, ada perintah, ada kebaikan yang Allah perintahkan. Yang kedua, ada keburukan yang Allah larang. Nah, maka dari sini kita paham teman-teman sekalian bahwa iman itu berkaitan nanti dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kunci untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan arkanul iman. Nah, kalau orang sudah kokoh dalam arkanul imannya, maka dia akan mudah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita masuk ke rukun iman, teman-teman sekalian. Kita masuk ke rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah rukun iman itu ada 6 yang akan kita bahas sore hari ini, insya Allah ada 3. Kita masuk ke rukun iman karena ini akan kita obrolin sore hari ini. Rukun iman itu ada 6 ya. Pertama, al-imanu billah, al-imanu bimalaikatih. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat itu iman kepada utusan Allah. Yang kelima itu iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari fahami bahwa rukun iman itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Silahkan dicatat surat An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian surat An-Nur ayat 39. Itu berbicara tentang rukun iman juga di surat Al-Baqarah ayat yang sebelum terakhir itu. Amanar Rasulu. Nah, itu tentang rukun iman. Itu dalilnya. Kemudian di hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau yang baik punya hadis Arba'in Nawawi, itu hadis yang kedua yang berbicara tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Itu dalil daripada rukun iman yang 6 itu. Kita tahapi dulu yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian? Ini penting untuk kita fahami bersama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini an ya'taqida al-muslimu bi anna Allah mawjudun. Pertama, meyakini bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Ya'taqidu bi anna Allah mawjudun. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Khaliq, bahwa Allah yang Maha Mencipta. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-ma'bud, yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yattasifu bi sifatil kamal, bersifat, memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli aibin wa naqsanin, dan disucikan dari segala aib dan kekurangan. Itu poin-poin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, teman-teman sekalian, Allah itu ada. Ini saya kira tidak perlu saya perjelas tentang dalil-dalilnya. Kalau ingin tahu dalil Al-Qur'annya ada dalam surat Yunus ayat 5. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, menciptakan bulan dan seterusnya, alam semesta.
Juga silahkan dicatat bahwa Allah itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat kedua. Surat Ar-Ra'd ayat kedua. Catat itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 191 juga berisi tentang penjelasan Allah bahwa Allah itu ada. Nah, Allah mewujud. Nah, ini teman-teman sekalian yang harus hati-hati adalah meyakini keadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah itu harus dengan mutlak. Mutlak itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena seluruh informasinya itu ada dalam Al-Quran. Para ulama kemudian menjelaskan gini, kalau orang-orang yang tidak puas dengan Al-Quran, tidak menerima dalil Al-Quran, maka Allah telah menciptakan akal. Menciptakan akal. Akal manusia itu silahkan digunakan untuk berpikir. Apakah mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Tanpa ada yang menciptakan. Dulu ada seseorang ateis datang kepada Imam Abu Hanifah dan berdiskusi, berdebat dengan Abu Hanifah. Orang ini tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melihatnya. Tidak melihat wujudnya. Lalu berdebat dengan Abu Hanifah dan ngotot. Kalau itu ada, mesti kita bisa melihat, kata sang ateis ini, al-mulhid ini. Kemudian Abu Hanifah melempari orang itu dengan tanah. Lalu orang itu kesakitan. Lalu Abu Hanifah bertanya, apakah kamu merasa sakit? Iya. Seperti apakah sakit itu? Orang ini tidak bisa menjelaskan bentuk sakit seperti apa. Apakah engkau melihat sakit itu, kata Abu Hanifah? Tidak. Nah, kalau begitu, sakit itu tidak ada, kata Abu Hanifah. Orang ini kalau tidak, sakit itu ada, saya merasakannya. Bukankah kamu tadi mengatakan bahwa sesuatu yang tidak tampak, tidak berwujud, tidak bisa kamu lihat itu tidak ada? Maka orang ini kemudian terdiam dan tidak bisa menjawab. Lalu Abu Hanifah mengatakan, walillahil matsalul a'la. Dan Allah itu maha agung, maha kuasa, maha tinggi untuk perumpamaan seperti yang tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, itu teman-teman sekalian, dalil-dalil akli itu kalau digunakan akal ini, maka akan sampai kepada keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman sekalian, pelajari ilmu apa saja. Seluruh ilmu itu akan mengantarkan Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada alam semesta, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang teman-teman yang kuliah di teknik, di psikologi, kemudian di ekonomi dan yang lainnya, seluruh itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pelajari kemudian surat Al-Imran mulai ayat 191 sampai ayat yang ke-200. Di situ ada panduan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu umatnya untuk berpikir, memikirkan ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah itu? Banyak. Alam semesta ini, kemudian antum belajar itu di fakultas di jurusan, itu adalah ciptaan Allah. Pikirkan itu. Apa yang diinginkan dari memikirkan ciptaan Allah, teman-teman sekalian? Coba. Kalau antum belajar fisika, belajar kimia, belajar teknik informatika, teknik mesin, teknik sipil, atau belajar yang lainnya, apa sebenarnya tujuan Anda? Itu ada panduannya dalam surat Al-Imran itu. Apa tujuannya? Ketika Allah menyifati ulul albab, teman-teman sekalian, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah saat dia berdiri
qu'udan saat dia duduk, wa ala junubim saat dia tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan dia ulul albab yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi beserta isinya difikirkan, diteliti, dia melakukan penelitian demi penelitian, percobaan demi percobaan. Apa tujuannya sesungguhnya? Ya teman-teman yang kuliah di jurusan bukan jurusan agama, apa tujuannya? Supaya sampai kepada sebuah pengakuan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, ya Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Rabbana subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Ini saya ingatkan, ini materi iman ini teman-teman sekalian tidak bisa dipisahkan dari seluruh pembahasan alam semesta berta isinya. Nah, saya ingin mengomentari bahwa kesalahan kita di hari-hari yang lalu membahas iman itu seakan-akan tidak ada hubungannya dengan kimia, tidak ada hubungannya dengan fisika, tidak ada hubungan dengan IPA, dengan teknik dan ekonomi dan lainnya. Seluruh berkaitan teman-teman sekalian. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka ini sekaligus kepada Anda semua yang menyaksikan ini. Ilmu yang Anda cari jika tidak sampai kepada sebuah pengakuan rabbana ma khalaqta hadza batila, itu tidak bermanfaat. Imannya dangkal. Jadi apa yang kita cari pikirkan tentang ciptaan Allah itu kalau tidak mengantarkan kita kepada pengakuan bahwa seluruh yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Lalu kita berdoa Rabbana subhanaka faqina adzabannar, suci Engkau ya Allah. Endingnya adalah kita minta selamat dari neraka. Itu iman tuh, teman-teman sekalian. Iman Allah itu ada, maka difikirkan ciptaannya. Kemudian alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ijma' ulama. Semua ulama itu sepakat tentang itu. Tidak ada yang menyelisihi. Ada yang menyelisihi itu maka akan kafir dia karena menganggap yang menciptakan bukan Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan yang belajar di fisika yang lain itu, keteraturan yang ada di alam semesta itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya menandakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya adalah tadi yang pertama adalah mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, yang menciptakan seluruhnya di langit dan di bumi adalah Allah. Catat itu ada surat Al-Ankabut ayat 44 teman-teman sekalian. Surat Al-Ankabut ayat 44, nanti dibuka Qur'annya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Kemudian surat Al-Waqiah ayat yang ke-72 Allah berfirman, kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menciptakannya? Kemudian surat Al-Hajj ayat 73 itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pencipta sekaligus mengatur. Saya ingin bertanya, di jalan raya itu ada yang mengatur tidak? Ada ya? Ada rambu-rambunya kan? Ada rambu-rambu, ada zebra cross, ada yang lain itu. Sudah ada yang mengatur, sudah ada rambu-rambunya, masih terjadi kecelakaan atau tidak? Masih banyak terjadi. Baik. Itu sudah diatur. Aturan manusia yang dibuat itu ada rambu-rambu, ada polisi, ada zebra cross, ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning dan seterusnya. Tapi meskipun demikian masih banyak kemudian kecelakaan demi kecelakaan. Itu maknanya apa teman-teman sekalian? Kalau manusia yang mengatur, ini makna yang pertama, hikmah yang pertama. Kalau manusia yang buat aturan, manusia yang mengatur, itu tidak mampu mengatur seluruhnya, tidak mampu mengawasi seluruhnya.
Maka ketika misalkan lampu merah itu mati, traffic light itu mati, kemudian polisi tidur, tidak jaga. Itu polisi tidur aja sudah bikin masalah ya, apalagi yang tidak tidur. Itu terjadi kecelakaan demi kecelakaan, benturan demi benturan. Sekarang kita bandingkan dengan yang mutlak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan alam semesta dengan apa namanya? Galaksinya, dengan planet-planetnya. Mereka semua itu berjalan pada porosnya sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan di poros yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil hakim. Itu matahari diletakkan, bulan diletakkan di mana, lalu disuruh oleh Allah berputar di tempatnya sambil bertasbih. Mereka itu tidak pernah terjadi benturan ataupun saling mendahului di antara satu dengan yang lain. Bintang-bintang di mana, kemudian langit bagaimana, bumi di posisinya, kemudian kapan matahari mengeluarkan, seluruhnya itu teratur. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, meyakini bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Mengatur itu bagian dari konsekuensi atau tahapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Tentang keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian membuat banyak ilmuwan masuk Islam. Membuat ilmuwan itu masuk Islam karena itu ternyata telah didetailkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana matahari, kemudian gugusan bintang-bintang itu ketika Allah berfirman was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, ketika Allah berfirman was-samaa'i dzatil buruj, tentang hujan, tentang seluruhnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan itu diteliti oleh para ilmuwan. Dan yang meneliti dulu orang Islam meneliti sampai ada ilmuwan muslim dengan berbagai macam bidang keilmuannya. Lalu kemudian terjadi perang salib itu, lalu ilmu-ilmu Islam dicuri dan diakui oleh orang-orang barat, lalu mereka klaim sendiri, lalu setelah itu mereka yang melakukan penelitian-penelitian itu. Nah, saya berharap kejayaan Islam kembali hadir dari tangan-tangan antum semua untuk meneliti, untuk kemudian membesarkan, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan membuktikan keimanannya. Jangan sekali lagi dipisahkan ya. Oh, saya kan jurusan teknik, gak ada urusannya dengan agama. Justru antum kemudian yang Allah sebutkan tentang ciri-ciri ulul albab itu. Baik, Allah Maha Teratur. Dan coba perhatikan juga. Kalau manusia yang bikin aturan mesti tidak sempurna. Tapi kalau Allah yang bikin aturan itu sempurna. Pesawat, sudah ada pilotnya, sudah ada kopilotnya, sudah ada radarnya, sudah ada menara pengawasnya, sudah ada alat navigasinya, tapi masih terkadang terjadi kecelakaan. Benturan antar pesawat jatuh, pesawat tidak terkendali, dan seterusnya. Itu kalau buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Maka kita kembalikan kesempurnaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan teman sekalian. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, untuk kemudian diikuti perintah-perintahnya. Maka ketika antum pernah belajar tentang konsekuensi daripada syahadat, salah satunya adalah tidak tunduk kecuali kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah, tidak membenci kecuali apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi daripada pengakuan kita bahwa satu-satunya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan berikutnya. Yakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, itu namanya tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, itu adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah
meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, nama-nama yang baik, yang tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Baik. Ini masing-masing bagian ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu butuh pertemuan khusus untuk menjelaskan detailnya. Tapi saya ringkaskan, teman-teman sekalian, bahwa ketika seseorang sudah merasa bahwa dirinya itu ada karena ada yang menciptakan. Oke, kita akan mengatakan saya kan dilahirkan oleh ibu kita. Ibu kita itu dari siapa? Lalu sampailah kepada manusia pertama yang diciptakan Allah itu Adam alaihissalam. Maka kalau Allah tidak menciptakan Adam, maka tidak ada kita. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, tapi karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur kepada yang menciptakan kita. Karena kita sudah menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, yang melahirkan kita ke dunia, dan Allah memberikan rezeki kita, maka kita telah meyakini itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Karena kita sudah mengetahui bahwa semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dan disitulah tauhid uluhiyah. Setelah itu kita meyakini bahwa yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan kita, dan yang kita sembah, kita taati itu tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang negatif. Pasti memiliki nama dan sifat yang baik. Itulah kemudian keyakinan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau berbicara iman itu nanti ngaji lanjutannya adalah ngaji Asmaul Husna. Ngaji Asmaul Husna. Ngaji Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu butuh pembahasan tersendiri. Dari saking pentingnya ini, maka ulama menulis buku khusus Asmaul Husna. Salah satunya adalah yang menulis Dr. Aqil, Husain bin Aqil. Itu nulis namanya Mausu'ah Asmaul Husna. Itu ada 10 jilid, teman-teman sekalian. Asmaul Husna itu ditulis ada 10 jilid. Kitabnya berbahasa Arab. Dari saking pentingnya. Jadi kalau mau ngaji iman itu tuntas ya begitu. Iman kepada Allah, kemudian asmaul sifatnya kemudian dikaji. Nah, kemudian teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah abadikan dalam surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah surat Al-Ikhlas. Itu puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang saya jelaskan tadi itu terkumpul di dalam surat itu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung karena dia yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan yang sebanding dengannya. Ini dikatakan oleh para ulama. Surat ini kedudukannya itu menyamai sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Sehingga suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, maukah kamu menghatamkan Al-Quran setiap saat, setiap hari? Bagaimana mungkin hatam Quran setiap saat, setiap hari? Bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah salat dibaca 3 kali, sebelum tidur dibaca 3 kali. Di pagi hari dibaca 3 kali, di sore hari dibaca 3 kali. Itu seakan-akan kita menghatamkan Al-Quran. Nah, ada teman-teman sekalian tentang surat ini. Itu ada kisahnya, menarik sekali kisahnya. Ada sahabat Rasul SAW, setiap salat, surat yang dibaca itu adalah Qul huwallahu ahad. Menutup ayat dalam rakaat-rakaatnya adalah dengan menggunakan Qul huwallahu ahad. Sampai diprotes oleh sahabat yang lain. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul,
si fulan ini kalau jadi imam mesti surat penutupnya qul huwallahu ahad terus, qul huwallahu ahad. Dipanggil oleh Nabi. Apakah benar kamu ini selalu membaca qul huwallahu ahad dalam salatmu ketika kamu menjadi imam atau tidak menjadi imam? Maka sahabat itu berkata, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Lalu Rasul berkata, "Kenapa engkau selalu mengulang-ulang itu? Tidakkah kau menghafal surat yang lain?" "Ya Rasulullah, li'anni uhibbuha li'anna fiha sifat ar-Rahman." Ya Rasul, karena aku mencintai surat ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Maka aku senang membaca sifat-sifat Allah yang menunjukkan keesaannya, yang menunjukkan keagungannya, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, beritahukan kepada dia kalau Allah juga mencintainya. Tapi teman-teman sekalian, ini mungkin dalil saudara-saudara kita membaca qul huwallahu ahad dan setiap rakaat kedua salat tarawih. Itu mungkin ya, mungkin. Jadi karena cinta kepada surat ini, bukan karena ingin cepat selesai sholatnya, itu beda. Karena mencintai surat ini lalu diulang-ulang dibaca dengan orang yang membaca dalam suratnya karena ingin cepat selesai sholatnya, itu beda banget. Jadi Allah yang tahu. Kalau antum jadi imam misalkan kulhu aja yang dibaca, ditanya sama umumnya, Mas Azam misalkan, kok kulhu terus? Karena saya mencintai surat ini. Misalkan surat ini berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Allah tahu tuh bahwa ternyata baca surat itu karena pengen cepat selesai saja. Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Itu teman-teman sekalian, tingkatan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman sekalian, itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya sama tadi. Al-imanu billah itu yang pertama, iman biwujudillah Subhanahu wa taala. Kemudian saya persingkat, ini waktu belum habis, langsung ke iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iman kepada malaikat itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam teks Arabnya adalah ajsamun latifun, menciptakan makhluk yang lembut, la yudrikuhul absar, yang tidak bisa diindra oleh penglihatan manusia. Yaitu malaikat itu karena apa? Karena makhlukatun minan nur, diciptakan dari cahaya. Nah, ini malaikat. Yakin bahwa Allah menciptakan malaikat, tidak bisa dilihat oleh manusia, kemudian diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma'amarhum, dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Itu dulu. Nah, yang kedua, meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat ini. Menciptakan malaikat dengan tugas-tugas khusus. Ada tugas utama malaikat, ada tugas tambahannya. Apa tugas utama malaikat, teman-teman sekalian? Tugas utama malaikat itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu bertasbih. Taqdisullah, mereka mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqaddisu lak. Jadi malaikat tugasnya adalah nusabbihu bihamdik, mensucikan Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah. Tugas utamanya. Lalu ada tugas tambahannya malaikat itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Misalkan ada malaikat Jibril menurunkan wahyu, membawa wahyu kepada para nabi, para utusan, membawa ilham kepada para waliullah Subhanahu wa taala. Lalu ada malaikat Mikail yang ditugaskan untuk mengatur alam semesta ini dan juga membagikan rezeki. Ada malaikat Israel atau malaikat maut yang mencabut nyawa. Ada malaikat Israfil meniup sangkakala, ada malaikat Raqib Atid itu yang mencatat amal baik dan amal buruk. Ada Munkar Nakir bertanya di alam kuburan. Ada kemudian Malik Ridwan yang menjaga surga, Malik yang menjaga neraka, dan ada namanya Malaku Ar-Rahmah, malaikat yang membawakan rahmat. Ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal-amal manusia itu yang dengan silih berganti. Ada namanya malaikat subh, fajar. Malaikat yang turun di waktu fajar dan naik di sore hari. Ada malaikat yang naik dan yang turun di sore hari, ada yang malaikat yang naik di pagi hari. Nah, begitu. Sip-sipan juga malaikat itu. Mencatat amalan manusia. Jadi begitu naik yang malaikat subuh itu, ketika orang-orang sudah sholat subuh, malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kaifa tarakta ibadi?" Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku di bumi? Lalu malaikat melaporkan, "Taraktuhum wa hum yusallun." Aku tinggalkan mereka sedang sholat. Juga ketika malaikat yang di sore hari naik ditanya oleh Allah, Maghrib itu naik. Atau bagian mengatakan asar naik ke langit, lalu Allah bertanya, bagaimana kau tinggalkan hamba-Ku? Maka yang dilaporkan kebaikannya adalah yang tinggalkan dalam keadaan baik-baik. Itu. Lalu yang kedua adalah malaikat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan sayap. Jadi kalau ada kalimat malaikat bersayap itu, ya betul. Yang salah adalah malaikat tidak bersayap. Tidak ada malaikat yang tidak bersayap. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir itu menyebutkan bahwa malaikat itu dzu ajnihatin, memiliki sayap masna wa thulatha wa ruba. Ada yang memiliki 2 sayap, 4 sayap, wa yazidu fil khalq. Ada bahkan yang memiliki banyak sayap, tetapi tidak dilihat oleh manusia. Dan sayap-sayap malaikat itu diantara fungsinya adalah untuk menaungi para penuntut ilmu yang sedang menuntut ilmu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi mimma yatlub. Sungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Ridha para malaikat itu dengan apa yang mereka tuntut itu. Nah, maka insyaallah antum hari ini sedang duduk di atas sayap-sayap malaikat. Yang malaikat itu siap untuk menyampaikan kepada Allah bahwa di bumi ada hamba-hambamu ya Rabb yang mempelajari tentang dirimu, tentang keimanan kepadamu. Baik, saya ingin menutup kajian sore ini dengan konsekuensi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi daripada iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa di saat mereka itu berada di dunia. Taib. Sekali dalam Al-Quran itu surat At-Taghabun ayat 11. Ini ayat yang paling saya suka karena Allah mengatakan begini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah secara total,
yahdi qalbahu, maka Allah yang membimbing hatinya, yang memberikan petunjuk ke dalam hatinya, yang mengarahkan hidup dia. Nah, ini kuncinya. Kunci hidup terarah itu adalah dengan beriman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, maka Allah yang menggerakkan hatinya. Bahkan niat-niatnya pun Allah yang menggerakkan. Iman kepada Allah. Orang itu tidak diberikan oleh Allah keinginan-keinginan buruk. Begitu akan punya keinginan buruk dipalingkan oleh Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi itu artinya diberikan petunjuk. Ini hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang membimbing langsung kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kehidupan kita, maka itulah hadiah terindah dan nikmat terbaik. Yang kemudian, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kita dan Allah cinta yang tulus. Menjadikan di antara kita cinta yang tulus. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-96. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah akan menjadikan untuk mereka yang beriman itu, Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan wudda, cinta. Akan membuat mereka dicintai oleh Allah. Jadi satu, diberikan petunjuk oleh Allah, yang kedua diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling indah adalah ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbak. Dan yang ketiga, hadiah terindahnya adalah surga. Jannah. Jannah. Itu teman sekalian. Yang berikutnya adalah kalau orang-orang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapatkan? Yang pertama adalah dia akan merasa selalu diawasi. Sebagaimana surat Qaf Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Orang meyakini adanya malaikat, maka dia merasa selalu diawasi karena Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat untuk mengawasi hamba-hambanya di muka bumi. Maka dia akan berhati-hati. Begitu akan melakukan perbuatan buruk, dia ingat ada malaikat yang mencatat amal. Begitu dia ingin bermaksiat, ingat ada malaikat yang akan bertanya di kuburan. Begitu kemudian akan mencatat, akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau meninggalkan kebaikan-kebaikan, dia ingat bahwa nanti ada malaikat Malik penjaga neraka. Takut ditolak oleh malaikat Ridwan yang menjaga surga dan seterusnya. Maka iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala melahirkan muraqabatullah. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mewakilkan malaikat untuk mencatat seluruh amalnya dan melaksanakan tugas-tugasnya itu. Ayuhas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, silakan kalau ada yang ditanyakan nanti. Materi iman itu materi yang sangat penting, yang itu mencakup cabang-cabangnya ke seluruh urusan kehidupan kita. Urusan ibadah itu harus dikaitkan dengan iman. Urusan muamalah itu harus dikaitkan dengan iman. Urusan politik itu harus dikaitkan dengan iman. Urusan pertanian pun juga harus dikaitkan dengan iman. Urusan ekonomi pun dikaitkan dengan iman. Urusan ibadah mahdoh atau wurud juga dikaitkan dengan iman. Dengan iman. Teman-teman yang kuliah jurusan itu harus kalau ingin bermanfaat dan ingin bernilai di sisi Allah, harus dikembalikan, diikatkan dulu kepada iman. Untuk apa saya belajar ini? Apa manfaat saya dapatkan
dengan belajar ini yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau tadi dibacakan saya dari Dewan Syar'i di Kutab Al-Fatih. Di Kutab Al-Fatih adalah pendidikan yang mencoba untuk mengintegrasikan seluruh ilmu itu dengan Al-Quran Al-Karim sejak dari usia TK dan SD. Jadi kalau ngomongin tentang alam, maka yang ditanamkan adalah alam itu dengan seluruh keistimewaan keindahannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Anak-anak diajak untuk mentauhidkan Allah dan seterusnya, dan itu iman. Nah, kalau iman jadi panduannya, maka insya Allah seluruh ilmu yang dipelajari akan melahirkan kekuatan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, hanya dua yang bisa sampaikan, itu pun juga secara singkat, iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, ini sesungguhnya bahas iman kepada Allah itu masih panjang babnya. Tapi karena ini adalah kajian singkat Selasa sore, kajian singkat Selasa sore, maka tema pun dipersingkat. Temanya dipersingkat. Silahkan teman-teman baca buku-buku yang menguatkan keimanan, yang mengantarkan kepada keimanan, misalkan ensiklopedi Mukjizat Al-Quran, tentang mukjizat ilmiah Al-Quranul Karim, tentang apa yang berhubungan dengan keimanan sirah Nabi, itu kemudian dibaca dan dibaca. Dengan itu insya Allah bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ilmu, dan pintu-pintu kemanfaatan bagi antum semuanya insya Allah. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke Azam ya. Masih ada orangnya nih? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah 1 jam saya menjelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Mas Azam kalau ada yang bertanya. Ada waktu berapa menit ke depan insyaallah. Tafadhal, saya tutup dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min qalbin bila amalin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Barakallah. Terima kasih kepada Ustadz Ali Wafa sudah memaparkan materi. Semoga semoga ilmunya barokah dan bisa menjadi amal jariah, dan semoga yang mendengarkan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Barakallah, sepertinya dari teman-teman ini banyak sekali Ustadz yang ingin bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya. Hanya sudah paham semua insyaallah. Kalau nggak bertanya jangan disuruh bertanya. Baik Ustadz, ini saya ada pertanyaan Ustadz. Betul. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang apa, iman dengan akidah itu perbedaannya apa Ustadz? Nah, yang kedua, itu aja. Ya, yang kedua Ustadz, ketika kita sudah beriman, dan tadi kan Ustadz bilang ketika kita beriman maka kita akan dituntun atau diberi arahan sama Allah itu kan. Nah, ketika kita sudah beriman tetapi segala sesuatu yang kita rencanakan itu gagal itu Ustadz, apakah ada yang salah dengan niat kita atau bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya akidah dengan iman? Akidah itu ilmu besarnya. Ilmu besarnya itu namanya akidah atau aqaid. Arti dasar akidah itu dari kata aqdun, yaitu ikatan. Ikatan yang erat, bukhul ya. Maka
Akidah itu bermakna keyakinan yang kokoh dalam hati tentang seluruh konsep Islam secara umum dan keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Nah, istilah akidah ini teman-teman sekalian muncul sebagai sebuah cabang ilmu. Istilah. Makanya ada ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah. Nah, itu. Yang ilmu akidah itu turunannya nanti ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun imannya itu, serta ada lagi nanti cabangnya adalah al-wala wal bara, tentang syirik, tentang riya, yang sebenarnya itu masuk ke bahasan-bahasan akidah. Bahasan akidah secara umum. Wadahnya itu akidah. Maka dalam kajian ilmu keislaman kita tidak mengenal ilmu iman. Tapi biasanya disebut kitabul iman di pembahasan al-aqidah al-islamiyah. Jadi, kalaupun masuk di universitas, maka nanti universitasnya disebut Kulliyatul Aqidah al-Islamiyah, Fakultas Akidah Islam. Gak ada nanti Fakultas Kulliyatul Iman, gak ada. Fakultas Iman itu gak ada. Itu karena iman itu adalah salah satu cabang pembahasan dari akidah. Dari akidah. Nah, adapun iman itu adalah pembahasan khusus tentang kepercayaan atau keyakinan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti meliputi juga rukun iman. Jadi kalau ditarik kesimpulannya adalah akidah itu adalah lebih luas daripada iman. Akidah itu lebih luas daripada iman karena akidah itu meliputi seluruh keilmuan yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan agama Islam. Bahkan sebelumnya itu gak dikenal nama akidah. Adanya adalah ada fikih. Kalau Abu Hanifah menyebutkan fikih al-akbar atau fikih al-aswar. Fikih al-akbar itu yang meliputi akidah dan iman itu, lalu fikih al-aswar itu yang meliputi ibadah-ibadah. Baik, itu perbedaan pertama. Nah, kalau temanya tentang akidah, maka cakupannya lebih luas. Jadi kalau temanya tentang iman, maka iman itu akan khusus membicarakan tentang hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang gaib, dengan arkanul iman itu. Dengan arkanul iman. Itu tentang perbedaan. Intinya sama. Istilahnya berbeda. Intinya sama, pada akhirnya itu intinya sama. Maka kalau ditanya akidahnya apa, itu bukan hanya tentang tentang iman. Imannya mungkin kepada Allah atas dasar apa, yang dicontoh siapa, itu nanti pembahasan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat tadi taghabun itu wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau seorang sudah beriman maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya menarik. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, lalu kita punya rencana tapi kemudian gagal terus, apa yang salah? Yang salah imannya. Karena tidak ada yang gagal bagi orang beriman, itu gak ada yang gagal teman-teman sekalian. Gak ada yang gagal bagi orang beriman. Saya mengatakan bagi orang beriman itu, dia akan percaya bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu bukan kegagalan. Ingat kemudian sabda Rasulullah SAW ini. Ajaban li amri mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan-urusan orang beriman. Karena seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang beriman. Apa? Idza asabathu sarra syakara. Jika menimpanya hal-hal yang menyenangkan maka dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra sabara. Dan jika menimpanya hal-hal yang dharra, yang berat bagi dia, maka dia bersabar. Itu artinya apa? Untung semua, orang beriman untung terus. Hanya saja gagal itu menurut hawa nafsu. Gagal itu bahasanya hawa nafsu. Karena bagi orang beriman adalah
seluruh yang ditakdirkan oleh Allah adalah kebaikan bagi dia. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan begini tentang orang-orang yang tidak mau berperang, tentang orang-orang yang benci berperang, tentang orang-orang yang benci berjihad. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal di situ ada kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu, padahal di situ ada keburukan bagimu. Artinya apa? Jika orang mempersepsikan bahwa dia mendapatkan keburukan, maka keburukan yang dia dapat. Tapi dia kemudian meyakini bahwa apa yang diciptakan Allah itu baik, maka kebaikan yang dia dapat. Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi intinya, Azam, kalau hidup kita belum terarah, maka koreksi iman kita. Koreksi iman kita. Apakah betul kita meyakini Allah secara utuh apa tidak? Atau masih ragu? Ingin kemudian berdakwah masih ragu? Ingin kemudian melakukan sebuah usaha? Kita belum beriman total. Apa bukti tidak berimannya? Usahanya tidak dijalankan sesuai dengan syariat Allah. Ingin menikah dan seterusnya. Itu bukan. Karena bahasa orang beriman begini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan saya dengan yang saya inginkan, maka Allah pasti akan menggantikan saya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Bahkan jika pun musibah terjadi, Rasul mengajarkan begini, doa ini, hafalkan doa ini. Doa Rasulullah, kalau kita terkena musibah, maka Rasul mengajarkan doa, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam musibahku ini dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Itu pandangan orang beriman. Cuma mungkin kita merasa gagal terus karena level iman kita masih di bawah. Maka perlu ditingkatkan. Antum baca kisahnya Urwah bin Zubair. Sahabat namanya Urwah bin Zubair. Coba cari nanti, baca kisahnya. Urwah bin Zubair ini diuji oleh Allah berlipat-lipat, tetapi selalu mengatakan, ini yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Pernah diuji dengan istrinya meninggal, ini yang terbaik, Allah telah mengambilnya, Allah menciptakan. Lalu diuji dengan anaknya juga meninggal, maka dia selalu mengatakan bahwa ini yang terbaik, Allah yang telah mengambil anakku, Allah menciptakan. Lalu diuji dengan beliau sakit, harus diamputasi kakinya, maka dia ketika ingin disuntikkan padanya tentang obat bius yang bisa membuat dia tidak sadar, dia mengatakan, jangan, tidak usah dibius, biarkan aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti wajahku memerah, maka potonglah kakiku karena tidak akan terasa apa-apa. Itu kalau gagal yang dimaksud Mas Azam mungkin adalah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan kita, itu dianggap gagal. Tapi bagi Allah, kalau kita yakin bagi orang beriman itu bukan kegagalan. Coba perhatikan antum semua, berapa banyak peristiwa dalam hidup antum itu tidak terjadi sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi justru Anda mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada yang Anda inginkan. Ada nggak? Sering nggak? Sering, Ustaz. Ada. Sering. Itu contohnya. Lalu kita berkata, untung saya gak jadi dengan yang dulu misalkan. Ternyata Allah kasihkan yang lebih baik. Itu rahasianya. Betapa seorang mukmin itu tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul iman. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cukup mungkin Azam atau ada yang ditanyakan yang lain? Oke, teman-teman, ada yang bertanya? Mungkin jika tidak ada, Barakallahu Ustaz, terima kasih lagi atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya berkah dan bisa diterapkan